Bab 765, Kembalinya Raja. Di aula utama, setelah semua orang bubar, Tuan Ming memegang sebuah gulungan, wajahnya muram. Gulungan ini adalah informasi Sander Ye. Tentu saja, dia tidak pernah meremehkan alam semesta Guanxuan dan Sander Ye, jadi selalu menyelidiki secara diam-diam. Semakin dia menyelidikinya, semakin dia menemukan bahwa Sander Ye ini tidak sederhana. Bukan hanya Sander Ye sendiri yang tidak sederhana, tapi dua master misterius di belakang Sander Ye juga tidak sederhana. Pria berkemeja biru, wanita bergaun polos. Informasi tentang kedua orang ini sangat sedikit, dan mereka sangat jarang muncul, tapi setiap kali mereka muncul, satu kekuatan akan musnah. Adapun kekuatannya, itu adalah sebuah misteri. Hal ini juga membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Karena saat pertama kali mendatangi Sander Ye untuk berkelahi, Sander Ye tidak menunjukkan rasa takut atau gentar. Seseorang yang begitu tenang pasti mempunyai sesuatu untuk diandalkan. Karena itu, dia memilih menyelidikinya lagi untuk berjaga-jaga. Hati-hati jangan sampai lengah dan binasa. Setelah Tuan Ming terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba menatap penguasa kota Zhao yang berdiri tidak jauh di depannya. Apakah semua informasinya ada di sini? Penguasa kota Zhao mengangguk, ya. Tuan Ming mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Penguasa kota Zhao tersenyum dan berkata, jangan terlalu khawatir, Tuan Ming. Kekuatan kedua orang ini paling berada pada tingkat keilahian 100%. Tuan Ming melirik penguasa kota Zhao, kenapa kamu menilainya? Penguasa kota Zhao menjelaskan, karena mereka semua berasal dari alam semesta dengan lintang rendah. Tidak mungkin alam semesta dengan lintang rendah seperti itu menghasilkan lebih dari 100% keilahian. Alasan kenapa Sander Ye berani menantang hanyalah karena bodoh. Lagi pula, mereka tidak memiliki kontak sama sekali dengan peradaban yang menakutkan seperti peradaban hutan. Coba pikirkan, seseorang yang sering bergaul di lingkaran pemula, kekuatannya berada di puncak di lingkaran ini, bagaimana dia bisa merasa segan? Seperti anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Terus terang saja, seperti orang bodoh yang tidak takut. Tuan Ming tetap diam. Penguasa kota Zhao melirik Tuan Ming dengan rasa jijik di hatinya. Tuan Ming ini terlalu berhati-hati. Bagaimana dia bisa melakukan hal-hal besar kalau takut pada serigala di depan dan harimau di belakang? Orang yang berkultivasi harus lebih tegas. Karena sudah menjadi musuh, kenapa harus begitu peduli? Lakukan saja dan selesai. Pria harus memiliki keberanian seperti ini. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Sander Ye cakap. Bagaimanapun, anak ini tidak takut akan masalah. Bahkan ketika menghadapi peradaban hutan, dia akan melakukan apapun yang dia katakan. Sayangnya, pendukungnya tidak cukup kuat dan dia ditakdirkan untuk mati muda. Pada saat ini, Tuan Ming tiba-tiba berdiri perlahan. Dia mendongak dan melihat keluar aula yang jauh. Setelah beberapa saat, dia terkekeh, kamu benar. Karena ditakdirkan hanya ada satu yang bisa hidup, kenapa kita harus menyelidiki hal-hal ini? Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan gulungan di depannya berubah menjadi abu. Di dalam pagoda kecil, Sander Ye duduk bersila di tanah, tangannya terlipat di lutut, dan aura di sekitar tubuhnya melonjak. Melatih ranah secara alami tidak terlalu sulit bagi Sander Ye, lagi pula, dia tidak lemah dalam bakat, ditambah lagi dia memiliki cukup garis keturunan leluhur, dan dia juga memiliki teknik alam semesta terkuat, hukum Guanxuan. Meski Sander Ye ingin bersentuhan dengan ranah Shinto dan memupuk sifat manusia, pada akhirnya Sander Ye tidak memilih terburu-buru meraih kesuksesan, melainkan memilih bekerja perlahan dan mantap. Tidak boleh terburu-buru dalam berkultivasi. Harus stabil. Tujuannya saat ini adalah ranah Tao Langit. Jalan kemanusiaan, Tao Langit, Shinto. Apa itu Tao Langit? Ada catatan tentang ranah ini dalam catatan Wan. Yang disebut jalan Tao Langit mengacu pada hukum pergerakan dan perubahan jalan besar langit dan bumi, yaitu kehendak langit, atau perubahan semua pergerakan antara langit dan bumi. Dunia pasti punya aturannya sendiri, yaitu hukum Tao Langit.
Yang disebut jalan Tao Langit mengacu pada aturan dan prinsip segala sesuatu. Segala sesuatu memiliki aturan tertentu dan berjalan sesuai dengan aturan tersebut. Ketika seorang kultivator dapat dengan jelas merasakan aturan ini dan menguasainya, maka dia adalah Tao Langit. Aturan Tao Langit. Ketika Sander Ye menjadi akrab dengan ranah ini, dia tiba-tiba merasa sedikit bingung. Karena untuk saat ini, tatanan baru yang didirikan alam semesta Guanxuan setara dengan aturan baru. Ikuti aturan Tao Langit. Dan sekarang, aturan Tao Langit ini dirumuskan oleh keluarganya. Bagaimana menilainya? Sander Ye meminta nasihat Tuan Pagoda. Tuan Pagoda, peraturan Tao Langit ini dibuat oleh keluarga aku. Menurut kamu apa yang harus aku lakukan untuk berlatih? Pagoda kecil terdiam. Ini juga pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti ini. Sander Ye tiba-tiba berkata, lupakan saja, aku tidak ingin berkultivasi ranah ini, aku akan melewatkannya saja dan berkultivasi di keilahian. Setelah pagoda kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, kamu luar biasa. Lewati saja. Baik ayahmu maupun kakekmu tidak pernah bermain seperti ini. Sander Ye tidak bercanda, dia benar-benar mulai melatih ranah Shinto secara langsung. Apa itu Shinto? Itu berarti melampaui jalan Tao Langit. Kamu adalah dewa kamu sendiri dan tidak berada dalam aturan. Ada juga catatan rinci tentang kultivasi Wan di ranah Shinto. Sander Ye langsung mulai berlatih sesuai dengan metode yang ditinggalkan oleh Wan. Yang disebut Shinto adalah melepaskan diri dari semua hukum dan peraturan serta memandang semua makhluk hidup dan diri sendiri dari sudut lain. Hati mengungkapkan inti dari segalanya. Pada saat ini, Sander Ye benar-benar mengerti kenapa orang yang memupuk keilahian menjadi semakin pesimis terhadap segala hal, karena mereka memahami segalanya dan hanya tahu yang abadi. Dengan kata lain, memupuk keilahian berarti terus-menerus memusnahkan kemanusiaannya sendiri. Ketika seseorang hanya bisa hidup 100 tahun, cinta, persahabatan dan kasih sayang keluarga secara alami penting baginya, tapi ketika dia bisa hidup 10.000 tahun, kasih sayang keluarga, persahabatan dan cinta mungkin tidak begitu penting. Dan ketika dia bisa hidup selama 100.000 tahun, tentu saja semua ini tidak akan berarti apa-apa dalam menghadapi tahun-tahun yang panjang ini. Satu kali bertapa bisa berlangsung selama 10.000 tahun. Emosi. Dibandingkan keabadian dan jalan Tao, itu bukanlah apa-apa. Keilahian. Mata Sander Ye perlahan terbuka, dan sedikit kerumitan muncul di matanya. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak ingin berhubungan dengan keilahian? Sander Ye mengangguk. Pagoda kecil berkata dengan sungguh-sungguh, tapi bagaimanapun juga kamu harus melaluinya. Sander Ye berkata dengan lembut, Tuan Pagoda, kalau suatu hari keilahianku menjadi 100%. Pagoda kecil berkata langsung, cara berkultivasi adalah melawan dirimu sendiri. Kamu yang 100% keilahian juga adalah Sander Ye, dan kamu yang manusia juga adalah Sander Ye. Tujuanmu adalah mengikuti jalan sifat manusia, tapi kalau kamu tidak mengalami keilahian, apa gunanya sifat kemanusiaan kamu? Sama seperti seseorang, dia tidak menghargainya ketika dia memilikinya. Hanya ketika dia kehilangannya, dia menyadari betapa pentingnya itu. Bahasaku tidak cukup bagus, tapi kamu seharusnya paham maksudku. Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Pagoda kecil berkata, percayalah pada dirimu. Sander Ye mengangguk, oke. Karena itu, dia duduk bersila dan mulai berlatih di keilahian. Biarpun pertempuran itu hanya berlangsung 3 hari, dia memiliki waktu 30 tahun di pagoda kecil. 30 tahun adalah waktu yang cukup baginya. Saat Sander Ye berlatih, Maya Ao juga berlatih, dan tujuannya juga adalah keilahian. Arya dan Putih masih sangat menyukai Maya Ao karena dia bukan hanya cucu menantu, tapi juga monster. Bagi Arya, mereka serumpun. Oleh karena itu, Arya dan Putih sama sekali tidak pelit dalam membantu Maya Ao. Justru karena itulah tingkat kultivasi Maya Ao juga meningkat pesat. Tidak hanya itu, Arya juga secara pribadi membantu Maya Ao memperkuat tubuhnya.
Kekuatan bertarung Maya Ao sangat menakutkan. Dapat dikatakan kalau Sander Ye tidak menggunakan pedang King Xuan, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Pada saat ini, seorang wanita perlahan berjalan mendekat. Itu pohon kuno. Pohon Daogu melirik ke arah Maya Ao, yang sedang berlatih di kejauhan, lalu berkata, "Arya, apakah kakeknya ada di sini?" Selama ini, karena dia membutuhkan bantuan Putih dalam menyembuhkan luka-lukanya, dia menjadi sedikit akrab dengan Arya dan Putih. Arya berkata, "Tidak datang." Pohon Daogu mengerutkan kening, akan segera mengadakan pertempuran yang beradab, dan mereka belum datang. Arya menjilat manisan Hao dan berkata, "Aku tidak tahu." Pohon Daogu berkata dengan suara yang serius, seberapa besar peluangnya untuk menang. Dia tahu wanita itu kuat, tapi peradaban hutan saat ini bukanlah kesemek yang lembut. Arya melirik ke arah pohon Daogu, lalu berkata, "Berikan benda itu di tubuhmu, dan aku akan memberitahumu." Wajah pohon Daogu tiba-tiba menjadi gelap. Gadis kecil di depannya masih memikirkan harta karun di dalam tubuhnya. Dia mampu bertahan hidup karena harta karun itu, dan dia menyembunyikan harta itu dengan sangat dalam, tapi dia tidak menyangka harta itu akan ditemukan oleh dua makhluk kecil di depannya. Dan selama periode ini, kedua makhluk kecil ini telah merencanakan untuk mengambil hartanya. Arya tiba-tiba berkata, "Kamu tidak harus memberikannya kepada kami cukup melihatnya." Pohon Daogu melirik Arya dan Putih. Kedua makhluk kecil itu tampak polos dan tidak berbahaya. Pohon Daogu menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia pelit, tapi harta itu sangat penting baginya. Tanpa itu, dia pasti sudah mati beberapa kali. Arya berkata pelan, "Kami bukan orang jahat. Jangan terlalu waspada terhadap kami. Kami jarang melakukan perampokan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Putih. Dia adalah leluhur roh dan tidak akan berbohong." Putih mengangguk dengan cepat dan melambaikan cakar kecilnya dengan cepat. Pohon Daogu menatap kedua anak kecil itu dan tidak berkata apa-apa. Arya tiba-tiba berkata, "Menurutmu seperti apa rupa cucu kami?" Pohon Daogu sedikit bingung, "Apa maksudmu?" Arya berkata dengan serius, "Kalau kamu menunjukkan kepada kami harta karun itu, kami akan memperkenalkan cucu kami kepadamu." Putih mengangguk dengan cepat, menunjukkan bahwa ini mungkin. Pohon Daogu. Arya melanjutkan, "Cucu kami tampan, punya banyak pendukung, kaya, dan setia pada cinta. Kamu bisa mempertimbangkannya." "Setia." Putih berkedip, lalu menoleh untuk melihat wajah Arya yang tidak merah, dan jantungnya tidak berdetak. Putih. Pada saat ini, Arya sepertinya merasakan sesuatu, alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia membawa Putih langsung menjauh dari pagoda kecil itu. Pohon kuno itu perlahan mengangkat kepalanya dan berbisik, "Ini dia." Di luar, di langit berbintang, master dalam jumlah banyak perlahan datang, yang terlemah di antara mereka ada di ranah Tao manusia, dan aura menyapu seluruh langit berbintang dan alam semesta seperti gelombang. Saat ini, ranah Tao manusia bagaikan anjing yang berjalan di mana-mana. Peradaban hutan. Raja telah kembali. Pertempuran yang beradab. Bersambung.